Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini kita pagi ini menyapa Bang Bayu, Bang Sukri ya nama aslinya. Beliau ini penggerak lingkungan. Kita bisa cek bahwa di kantor di rumahnya ya. DPW LPLHI KLH. Bang, lembaga apa nih Bang? Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia, Kawasan Hutan, Laut, dan Industri. Ya, kita bergerak di sini yang pertama untuk menjaga Kota Sabang ini yang benar-benar pulau terluar. Karena kalau kita yang nggak menjaganya, mau siapa lagi artinya. Kita sepakat sekarang dari Polda Aceh, juga dari Kapolres untuk penegakan illegal logging. Tapi cobalah sekali-sekali kita juga belajar untuk memberi wawasan kepada masyarakat Sabang bagaimana itu dengan illegal miningnya. Juga kita nggak berbicara ada illegal fishing. Memang di dalam lingkungan hidup ini ada juga kita memantau laut karena semua ada masuk ya, kawasan hutan, laut, dan industri tadi. Baik, Bang Bayu. Bang Bayu ini kan juga paling aktif menyuarakan di media sosial bagaimana kegelisahan sebagai orang lingkungan, apalagi pemimpin ya di lembaga ini ya, khusus di Sabang, Bang. Bang, prinsip Abang sebenarnya hutan itu mau ditemenin atau dijauhin atau boleh dicokek-cokek sedikit? Seperti apa sih bahasa Abang tuh mengenai hutan? Ini soal hutan dikit. Hutan tuh simbolnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya ya saya pribadi ya dulu hutan pernah melindungi saya di saat konflik ya Aceh. Jadi ya saya rasa wajar-wajar aja secara pribadi saya melindungi hutan kembali. Dan kita masyarakat juga ya berdansalah dengan alam. Besok Bang. Background orang yang pernah selamat juga di hutan, hidup di hutan juga, tapi nggak mau jadi orang hutan kan gitu. Tetap concern jadi manusia yang mampu melindungi, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Gitu kan kata agama kita nih Bang ya. Nah Bang, Sabang sendiri yang paling menggelisahkan Abang 2 atau 3 tahun terakhir, periode terakhir ini, era Jokowi yang kedua lah kalau kita bilang gitu. Apa yang mungkin masih menjadi PR besar nih bagi seorang aktivis lingkungan seperti apa? Apa PR-nya Bang di Sabang Bang? Ya begini, kalau kita melarang memotong kayu, juga kayu itu butuh ya, pohon itu butuh. Kita juga meninggal butuh juga 3 lembar papan atau 4 lembar papan. Artinya silakan merawat gunung. Kalau dia memotong satu pohon, kadang-kadang kan di kebun dia sendiri ya, satu pohon yang dipotong ya diusahakan ditanam 30 pohon lagi lah. Jadi ada generasi pohon. Jadi dengan begitu kita tebang satu, yang lain jak kecil-kecil mati, kita nggak nanam balik. Gitu ya. Wah ini kebetulan nih datang juga nih teman kita nih, Dwight ya, yang suka juga ke hutan nih. Ini gimana nih? De Irul nih paling senang sama hutan nih. Nah, ya juga seorang seniman. Kalau hutan yang nggak ada terus mau kemana nih De Irul? Kita main di kota atau gimana kalau hutan udah gundul? Kalau hutan udah nggak ada, oksigen kita mau dari mana? Itu ya, berarti soal napas dan kehidupan ya. Dan bergantung, semuanya kehidupan bergantung dengan alam. Apa bedanya alam Sumatera dengan Sabang yang paling eksotik menurut De Irul nih? Paling eksotik. Itulah daerah-daerah sini kan masih banyak apa ya, pohon-pohonnya masih lumayan lah, masih banyak. Baik, dibanding Sumatera yang udah mulai banyak gundul ya. Karena di sana kan masih banyak orang nebang liar. Kalau sini sedikitnya masih ada lah yang langka pohon-pohon itu. Wah ini karena juga kerja Bang Bayu nih merepet terus nih di media sosial ya. Perlu kita apresiasi De Irul ya. Nah Bang Bayu ini juga sangat aktif, juga efektif, bahkan sering rapat-rapat darurat juga nih kalau dalam keadaan bencana alam, hal yang sifatnya perlu penanganan secara objektif, kreatif juga ya Bang ya. Saking kreatifnya Bang nih punya view di ujung sana tuh deket turunan pulau apa tuh Bang? Itu Pulau Kla. Pulau Kla. Jadi kalau mau selfie bisa di situ. Yang penting tak berhati-hati Bang ya. Nah Bang, masyarakat kita ini kan kita sebut dia harusnya hidup berdampingan dengan alam. Ada kiatnya nggak Bang? Kira-kira? Bagaimana alam itu tetap jadi teman kita? Ya, sementara kan kalau di Sabang, masyarakat Sabang kalau kita lihat untuk memanfaatkan alam ini ada sih dari rotannya, cuman ya terutama kalau bisa alam seperti yang hutan-hutan bukan HKTI kalau di Sabang apa HKM ya.
Jadi HKM itu benar-benar dihidupkan biar hidup masyarakat di Sabang itu. Mereka tidak memotong pohon, tapi di dalam hutan HKM itu bisa menghasilkan ekonomi kepada masyarakat. Artinya daun yang jatuh ke tanah itu tidak menghasilkan ekonomi, tapi pohon tidak dipotong, tapi juga menghasilkan di alam dengan cara menjaga alam. Itu aja saya rasa. Nah, tadi belum terjawab nih Bang, PR berat nih yang dalam pikiran Abang pekan-pekan terakhir nih, apa sih yang menjadi kendala? Ini harus maunya beginilah. Tadi saya sempat dengar mau kerjasama nih, CSR-an lah sama BUMN tertentu, nggak kita sebut ya, karena nggak enak juga nih. Bang, seperti apa sih BUMN sini, BUMD juga sekalipun terhadap keperhatian mereka lah terhadap lingkungan. Boleh Bang disampaikan Bang untuk penonton kita? Oh ya, kalau BUMN seperti saya lihat Pertamina ya. Pertamina saya lihat ada di danau anak laut mereka tanam pohon. Itu jempol saya ya. Juga dari BNI, BPD, BNI saya lihat mereka membuat tubuh I Love Sabang. Artinya ada sih dari dana CSR itu untuk lingkungan ada. Cuma bagaimana untuk supaya lebih meningkat lagi, mungkin ini perlu kerjasama yang harmonis, juga harus dukungan lah kepala daerah agar benar-benar Sabang ini memang pulau yang surganya secuil surga ya, tidak hanya laut tapi hutan juga hijau gitu. Ya, jadi tidak hanya soal snorkeling, diving yang di dalam sana, yang di samping rumah kita juga sebagai orang yang hidup di kepulauan ini ya, pulau-pulau begini juga memiliki arti yang luas untuk terus kita manfaatkan demi kepentingan bersama. Jadi tidak ego ya, seperti itu. Nah, ini saya mau komen dikit nih, kita mendengar komen ya maksudnya ya. Apa nih rumah sakit mau dibangun, kemudian ada organik bangunannya bahannya nggak dari Sabang. Menurut Abang tuh gimana tuh? Memang Sabang nggak boleh ya ada misalnya batuan koral atau apa? Ya. Seperti apa tuh Bang? Boleh tahu nggak? Karena kan kapal nih hampir tiap hari ada 5 truk tuh Bang, isinya apa namanya itu bahan bangunan lah. Oke, saya sangat setuju dan saya sangat mendukung ya, karena di Sabang ini tidak cukup luas Pulau W untuk mengambil galiansi. Artinya daripada melakukan illegal mining, dan saya termasuk waktu masih pemerintahan Pak Zulkifli Adam dulu, saya sangat komplain untuk pembangunan laut itu Batu Gajah. Memang saya larang itu, jangan ada lagi proyek-proyek ya, maksudnya gini, jangan ada lagi ilegal mining lah di Sabang. Jangan ada pembangunan yang memanfaatkan hutan di sini untuk tujuan pembangunan semata, tapi dampak dari pembangunan tadi nggak dipikirkan. Mungkin itu ya. Karena begini, kalau kita berbicara menebang pohon tadi, cuma satu pohon ditebang, di saat dia roboh, mungkin ada 2 sampai 5 anak-anak pohon yang masih kecil. Tumbang nggak tuh? Tumbang. Tapi kita tidak sadar di saat kita mengambil batu, itu ratusan pohon yang hilang. Wah, gitu ya. Jadi lebih besar lagi dampak kalau batuan yang dieksploitasi ya. Bang, hutan Sabang sih udah kita bicarakan. Ini soal laut Sabang nih Bang. Illegal fishing, illegal apalah tadi yang Abang sebutkan. Abang sendiri nih persoalan lumba-lumba nih dikit nih Bang. Nah, kalau laut itu tidak rapi dia, maka biota-biota unik yang ada di Sabang yang menjadi ikon bahkan seperti lumba-lumba nih Bang kan, seperti Abang juga pernah menyampaikan di era 2019 bahwa eksotis sekali bisa ada lokasi atau situs untuk menonton lumba-lumba nih Bang. Untuk memperhatikan lingkungan sampai sekarang menjadi ketua di lembaga salah satu lembaga penting di Sabang ya, di bidang lingkungan. Apa yang menjadi visi misi Abang nih? Boleh nggak kita dengar lagi lah supaya refresh nih sebagai ketua, silakan. Ya, kalau visi kita ya bagaimana Sabang ini tetap asri ya. Ya, yang sangat utama kita harapkan pemerintah dengan masyarakat itu harmonis saja dalam menjaga lingkungan. Itu saja. Kalau di masyarakatnya oke, pemerintahnya tidak mendukung juga nggak bisa. Dan kalau Sabang ini kecil, dan jadilah Sabang ini sebagai miniaturnya Indonesia. Jadilah seperti itu. Jadi semua pohon bisa tumbuh di Sabang, semua burung bisa hidup di Sabang. Jadi
menjadikan lah. Jadi kalau udah ke Sabang itu ya itu Indonesia kita sudah apa ya dengan momen dari KMO jadi misi kita untuk jaga lingkungan yang pertama pemerintah harus benar-benar jangan ada lagi illegal logging juga illegal mining, jadi tolong diperhatikan semua. Oke bang, penutup nih bang, hobi abang nih termasuk misalnya mancing, diving, snorkeling, ngutip-ngutipin sampah. Ada nggak hobi lain di luar lingkungan bang? Misalnya olahraga atau betul-betul memang purenya orang lingkungan atau seperti apa sebenarnya kepribadian abang? Enggak, kalau masalah lingkungan saya memang sudah mungkin menjiwai dari ujung kaki sampai ujung rambut saya memang udah lingkungan. Kenapa? Tidak hanya alam pernah menyelamatkan nyawa saya, tapi memang saya memang suka alam. Di saat darurat militer juga saya hidup dengan alam. Kalau masalah hobi, ya selain daripada untuk menjaga lingkungan, saya juga suka seni. Oh, seniman juga dong. Bisa main alat musik bang? Kita kebetulan nggak bisa main, tapi vokal. alhamdulillah pernah kita bawa anak-anak Sabang ini ke acara Penang Fair di Malaysia. Juga kita pernah bergabung dengan Fikar Weda, kita bawa anak-anak Sabang ini ke Jakarta. Juga yang paling terkesan hari ini kalau di bidang seni itu kita pernah meninggalkan sejarah di saat kapal pesiar masuk, kita yang sambut tarian-tarian itu saat turun gunung dulu, itu yang kita lakukan dan masih ada alhamdulillah. Baik, luar biasa nih. Jadi sosok seorang Bang Bayu dengan komitmen lahir batinnya untuk Sabang, khususnya di bidang lingkungan. Ada juga bakal ada regenerasi nih ya, anak-anak berikutnya yang bisa meneladani nih Bang Bayu. Bayu ini kan angin artinya ya bahasa Jawa ya. Ya jadi jangan Bayu, dianggap begitu aja ya, tapi jangan dianggap angin lalu ya. Ya, beliau ini memiliki karakteristik seorang Sabang sejati. Kalau suruh pindah nggak mau lagi, ini surga terbaik yang dilahirkan di sini ya. Kalau meninggal pingin hidup lagi, pingin lahirnya lagi di sini ya. Saking love Sabang. Ya kita lahir di Sabang, semua di Sabang. Saat darurat militer saya walaupun dicari yang pertama di Sabang, saya nggak pernah keluar di Sabang juga. Alhamdulillah Sabang menyelamatkan. Oh, kapal perang udah banyak yang mencari, tapi saya masih selamat di Sabang. Baik, sukses terus Bang Bayu. Lanjut terus berjuangnya. Kita orang media mendulu. Assalamualaikum.